Shalom saudara-saudara, saat ini kita mau datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari tenangkan diri di hadapan Tuhan, kita datang dengan penuh keyakinan. Sebab pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian, anugerah dan sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadalah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dari punya dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Shalom saudara-saudara, dalam masa-masa seperti ini, seluruh dunia sedang bergumul untuk menghadapi hal yang sama. Lingkungan sekitar kita memberikan begitu banyak alasan untuk kita merasa khawatir dan cemas. Melalui berita yang kita terima, melalui broadcast WhatsApp, dan juga hal-hal lainnya. Dan juga dunia di sekitar kita memberikan kita begitu banyak alasan untuk kita tidak mengucap syukur. Apakah kita sebagai orang percaya sudah mengucap syukur pada Tuhan kita? Apakah kita masih teringat akan kebaikan Tuhan kita? Mari bersama kita akan angkat pujian ini dengan sepenuh hati kita. Kita katakan bahwa kita tidak takut sebab Allah beserta kita. Ku nyanyi haleluya. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Bapakku datang menyembah Engkau. Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percaya Kau ada bagiku. Tak usah ku takut sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Ingatlah selalu bahwa Tuhan beserta kita.
Tuhanlah penghibur kita. Dialah sumber kekuatan kita. Tak usah kau takut sebab kau besertaku. Tak usah aku takut sebab kau sertaku. Tak usah aku bimbang, kau di dalamku. Tak usah aku cemas, kau penghiburku. Saat ku lemah, kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, Katakan segenap hati kita, Tuhan, ku percaya. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Tuhan, ku percaya kuasa-Mu sempurna. Saat ku berdoa, kuasa-Mu bekerja. Mari kita berdoa. Tuhan, pada kesempatan ini kami datang ke hadirat. Kami bersyukur karena di dalam kematian dan kebangkitan Yesus Kristus, kami diundang dan kami dipanggil untuk boleh datang ke hadirat-Mu. Terima kasih ya Tuhan, biarlah kami datang ke hadirat-Mu. Dan biarlah hadirat-Mu mengisi akan hidup kami. Karena Engkau Tuhan membuat kami melampaui, mengatasi segala keadaan yang saat ini ada. Waktu kami datang ke hadirat-Mu Tuhan, Engkau mengangkat kami melebihi segala kemampuan kami. Waktu kami datang ke hadirat-Mu dan Engkau hadir bersama dengan kami, Engkau mengangkat kami melampaui kefanaan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah kami boleh datang beribadah kepada-Mu dan biarlah hadirat-Mu memenuhi, mengubahkan, menjadikan kami baru. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus Sang Penebus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Fanny Crosby adalah seorang pengarang lagu Kristen. Ia mengarang begitu banyak lagu yang juga menjadi berkat bagi begitu banyak orang di dunia ini. Fanny Crosby sendiri yang mengalami kebutaan dari dirinya masih kecil. Namun satu hal yang menarik yaitu ia tidak pernah menyesali dirinya terlahir buta. Bahkan ia pernah berkata bahwa jika aku mempunyai pilihan, aku akan tetap memilih untuk buta. Karena ketika aku mati, wajah yang pertama kali kulihat adalah wajah juru selamatku. Saudara-saudara, dalam masa-masa sulit seperti ini, harusnya kita semakin berserah kepada Tuhan. Harusnya kita juga semakin mencari suara Tuhan. Mencari apa yang Ia kehendaki dari diri kita. Dan yang paling penting adalah kita tidak lupa untuk mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi kita. Marilah kita
mengangkat pujian ini. Allah kita adalah Allah yang setia, Dialah sumber harapan kita. Bagaimanakah kita bisa membalas kasih-Nya? segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Dialah harapan kita, hidup kita di dalam. Terima kasih Tuhan telah menyelamatkan hidup kita. Kaulah harapanku, hidupku dalam-Mu. Terima kasih Tuhan, Kau selamatkan Dengan segenap hati katakan, dengan apa akan ku balas? Apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu. Dengan apa akan ku balas segala kebaikan-Mu? Segenap hatiku menyembah-Mu, Yesus. Ku bersyukur padamu selamanya. Katakan, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu
Saudara-saudari, mari bersama-sama kita masuk ke dalam beberapa pokok doa. Kita akan berdoa bersama di dalam kesempatan ibadah ini. Di dalam Mazmur 41 ayat 2 dan 4 tertulis, berbahagialah orang yang memperhatikan orang-orang lemah. Tuhan akan meluputkan dia pada waktu celaka. Tuhan membantu dia, dirancangnya waktu sakit, di tempat tidurnya kau pulihkan sama sekali dari sakitnya. Kita bersyukur bahwa pada saat ini, bahwa banyak orang yang berjuang memperhatikan orang lemah. Mari kita bersama-sama menopang untuk mereka, dan kita akan berdoa juga untuk beberapa pokok doa yang lain. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami berdoa dan kami percaya Tuhan sesuai dengan firman-Mu, bahwa Engkau memperhatikan mereka yang saat ini sedang berjuang untuk orang-orang yang lemah, yang sedang membantu orang-orang yang kesusahan di tengah pandemi yang ada. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati para dokter, para perawat yang sedang berjuang bagi mereka yang sakit. Biarlah Engkau tidak meninggalkan mereka, Engkau menyertai mereka di tengah kesesakan, kesusahan mereka di dalam bekerja melayani kesehatan. Kami juga berdoa Tuhan, supaya Engkau boleh menyertai para pejabat. Mereka tidak hanya bekerja di atas, tetapi mereka juga bekerja melihat bagaimana efektif dari tingkat pusat sampai ke daerah, sampai kepada kecamatan, kelurahan, dan RT RW. Kami serahkan Tuhan, Kau menolong akan para pejabat kami yang berjuang, supaya mereka boleh Tuhan melakukan tugasnya dengan baik. Kami juga berdoa Tuhan untuk para ilmuwan yang saat ini sedang bekerja. Tuhan berkati mereka dengan hikmat bijaksana supaya boleh menemukan yang terbaik Tuhan, obat dan vaksin bagi pandemi yang ada saat ini. Dan kami berdoa supaya masyarakat Tuhan Kau juga berkati. Mereka yang berbelas kasihan, mereka yang berdonasi, mereka yang menolong, mereka yang menjadi relawan. Tuhan, sertai mereka, jagai mereka, dan biarlah mereka menjadi berkat bagi orang-orang yang lemah yang mereka layani. Tuhan, kami juga saat ini berdoa supaya Engkau menyertai mereka yang saat ini sedang sakit. Mungkin mereka orang lain, tetapi mungkin mereka adalah kenalan kami. Mungkin mereka ini juga adalah keluarga kami. Tuhan tolong, baik mereka yang saat ini terkena COVID maupun yang saat ini sedang sakit yang lain. Tuhan berkati mereka, Tuhan sertai, Tuhan berikan pemulihan. Tuhan kuatkan imannya. Biarlah waktu mereka terbaring sakit, rohnya boleh tetap merasakan hadirat Tuhan. Kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Engkau juga boleh memberkati Tuhan akan setiap orang yang menjaga, memelihara. Berikan keteguhan, ketabahan kepada setiap keluarga, supaya mereka tidak putus asa, tapi mereka dengan penuh kasih dan semangat yang baru tiap hari boleh melayani akan saudara-saudari kekasih mereka yang sakit. Tuhan, pada kesempatan ini kami juga berdoa bahwa di tengah kesukaran yang besar masih saja ada orang yang jahat. Masih ada juga orang yang penuh dengan tipu muslihat. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau dari surga juga boleh campur tangan. Jangan biarkan orang jahat menang. Jangan biarkan orang yang penuh tipu muslihat, mereka mendapatkan keuntungan. Kami berdoa Tuhan, supaya Engkau menekan yang jahat, supaya yang baik boleh muncul. Biarlah Tuhan Kau boleh menahan orang-orang ingin melakukan korupsi di tengah kondisi yang sukar ini. Biarlah Tuhan, Engkau menekan orang yang mencoba mempolitisir kondisi yang ada saat ini untuk kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Jangan biarkan Tuhan kejahatan menang. Biarlah Tuhan, Engkau di dalam keadilan-Mu berkarya sesuai dengan firman-Mu. Biarlah mereka menanggung kesalahan mereka ya Allah. Biarlah mereka jatuh karena rancangan mereka sendiri. Mazmur 5 ayat 11. Ya Tuhan, inilah doa-doa kami. Dengarkan dan kami mohon jawab dan berkaryalah. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Promise we can make, every prayer and step of faith, every difference we can make.
only by His grace. Every mountain we will climb, every ray of hope we shine, every blessing left behind is only by His grace. Grace alone, grace alone, which God supplies. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth. Grace alone, grace alone, which God supplies. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth. We will go forth in grace alone. Every soul we long to reach, every heart we hope to teach, everywhere we share His peace is only by His grace. Every loving word we say, every tear we wipe away, every sorrow turn to praise is only by His grace. Grace alone, which God supplies. Strength unknown, He will provide. Christ in us, our cornerstone, we will go forth in grace alone. We will go forth in grace alone. Saudara-saudara, saat ini saya mengajak setiap kita untuk merenungkan firman Tuhan bersama-sama. Saya akan membacakan Efesus 5 ayat 20. Beginilah firman Tuhan. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Saya bacakan sekali lagi. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus Kristus kepada Allah Bapa kita. Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa dalam surga, kami menyerahkan waktu-waktu perenungan firman-Mu. Biar setiap kami boleh jadi orang-orang yang bukan hanya dekat dengan Tuhan, tapi dimampukan untuk mengerti dan melakukan firman Tuhan yang kami baca, kami dengar, dan kami renungkan bersama-sama. Biar Tuhan yang menolong kami boleh melangkah bersama dengan Tuhan, bukan cuma sekedar memperbaharui pemikiran kami, tapi boleh mengembangkan sikap hidup kami, jadi nyata memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, Rasul Paulus waktu menuliskan bagian ini, dia ada di dalam penjara, kemungkinan besar ada di kota Roma. Tapi justru dalam situasi yang sulit, dalam kondisi yang terbelenggu, tidak bebas, tidak bisa pergi kemana-mana. Dia menuliskan
sebuah surat penggembalaan yang indah kepada jemaat orang percaya yang ada di kota Efesus. Apa yang dituliskan oleh Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Efesus adalah bagaimana kita ditebus oleh Allah. Ini untuk mengingatkan mereka bahwa mereka sekarang adalah orang-orang yang sudah ditebus. Dan bukan hanya sebagai orang-orang yang sudah ditebus, tapi bagaimana mereka sekarang hidupnya sebagai orang percaya adalah hidup yang ditunjukkan lewat kesaksian yang nyata setiap hari. Jadi kehidupan sebagai orang percaya adalah kehidupan yang harus disaksikan setiap hari. Dan inilah yang diinginkan Paulus supaya jemaat di Efesus dapat melakukannya. Bagian Alkitab yang kita baca, ayat yang indah, kita diajak untuk mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, mungkin buat kita bertanya seperti ini. Susah ya untuk bersyukur ketika kita ada masalah, ketika ada pergumulan yang besar, susah untuk bersyukur. Nggak bisa untuk bersyukur, boro-boro untuk bersyukur. Karena masalahnya menjadi terlalu besar untuk dapat kita hadapi. Masalahnya seperti tembok yang begitu tinggi, yang tidak ada jendela, tidak ada pintu. Kita tidak bisa melangkah keluar dari situ. Seolah-olah kita sedang terjebak pada situasi dan kondisi yang demikian. Namun hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan bersama-sama. Bagaimana caranya supaya kita bisa terus menyembah Tuhan dalam kehidupan yang dipenuhi rasa syukur. Sekalipun situasi dan kondisinya tidak memungkinkan. Saya mengajak kita untuk merenungkan 3 ingat di dalam renungan kita hari ini. Yang pertama, seperti bagian Alkitab tadi mengatakan, mari kita ingat untuk mengucap syukur senantiasa. Kata senantiasa artinya sepanjang usia kehidupan kita. Artinya waktu engkau mulai berjalan bersama dengan Tuhan sampai hari ini dan bahkan sampai selama-lamanya, sampai Tuhan memanggil engkau dan saya pulang, mari kita ingat untuk mengucap syukur senantiasa. Dan mengucap syukur senantiasa juga bisa berarti bahwa kita bersyukur kepada Tuhan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, kita bisa mengucap syukur senantiasa karena kita punya relasi sama Tuhan. Dan relasi itu gak bisa bohong. Kalau engkau punya relasi sama Tuhan, maka relasi itu membuat kita senantiasa ingat bahwa kita tidak sendirian di dalam menghadapi pergumulan hidup ini. Ada Tuhan yang menyertai. Oleh sebab itu, ingat yang pertama, ingat untuk mengucap syukur senantiasa. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, sepanjang usia kita, ada relasi dengan Tuhan yang akan selalu membuat kita untuk bersyukur kepada Tuhan. Yang kedua, ingat untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Rasul Paulus waktu menuliskan ini bukan berada dalam keadaan yang mudah. Atas segala sesuatu menjadi sebuah hal yang sulit bagi Paulus. Karena di dalam penjara, terbelenggu, tidak bebas pergi kemana-mana, semua serba dibatasi. Mungkin seperti kehidupan kita hari ini, yang tidak bisa pergi kemana-mana, segala sesuatu dibatasi. Tetapi Rasul Paulus dari dalam penjara bisa mengingatkan jemaat di Efesus, ingatlah untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Memang mudah untuk mensyukuri hal-hal yang baik dalam kehidupan kita, bukan? Kalau ada hal-hal yang baik itu terjadi dalam hidup kita, sangat mudah untuk mengucap syukur. Lulus dari ujian, lulus dari sidang skripsi, dapat pekerjaan yang baru di tengah-tengah masa krisis seperti sekarang ini. Tetap bisa bekerja, honor kita tidak dipotong. Perusahaan bilang, kami akan tetap membayar upah saudara seperti yang seharusnya. Mungkin di rumah kita bisa tetap makan makanan yang enak, makan makanan yang sehat. Hal-hal yang baik terjadi dalam hidup kita membuat kita mudah bersyukur. Orang-orang muda yang dalam masa pandemik ini mungkin bisa pendekatan lewat online, lewat chat, lewat video chat. Lalu akhirnya mendapatkan jawaban, yes. Bersyukur, bersukacita. Terima kasih Tuhan, ini hal baik yang terjadi di dalam hidupku.
Ada keluarga-keluarga yang sedang menantikan kelahiran anak pertama atau anak kedua dan seterusnya. Lalu lahir dalam situasi yang seperti sekarang. Bersyukur kepada Tuhan untuk hal-hal baik yang masih terjadi di dalam kehidupan kita. Enak bukan? Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa berjalan, mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, mulut kita masih bisa berkata-kata. Sungguh indah ketika kita bisa bersyukur ketika hal-hal terjadi, ya, yang baik itu ada di dalam kehidupan kita. Tapi bagaimana kalau hal-hal yang tidak baik itu terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kalau kita di PHK? Bagaimana kalau keluarga kita ribut? Mungkin ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Karena setiap hari di rumah ternyata tidak membuat interaksi semakin bertambah baik. Tapi justru membuat pertengkaran semakin banyak terjadi. Atau bagaimana kalau orang yang kita kasihi meninggal dalam situasi yang seperti sekarang ini? Walaupun mungkin tidak meninggal karena COVID-19, tapi tetap ada prosedur-prosedur tertentu yang membuat tidak semua anggota keluarga, bahkan rekan-rekan bisa datang ke rumah duka, bahkan ikut pergi menyaksikan kremasi ataupun pemakaman. Ini adalah hal-hal yang tidak baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Dan nampaknya sulit untuk mengucap syukur dalam kondisi yang demikian. Ada saudara-saudara kita yang mungkin harus menerima pemotongan gaji. Ada rekan-rekan kita yang mungkin omset usahanya tidak sebesar sebelum krisis. Dan mungkin ada yang sedang berpikir bagaimana caranya bisa kasih tahu kepada karyawannya bahwa perusahaan tidak punya cukup uang lagi untuk memenuhi kebutuhan mereka setiap bulannya. Saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, hal-hal yang kurang baik jika terjadi dalam hidup kita sulit sekali membuat kita bisa bersyukur kepada Tuhan, apalagi diajak untuk menyembah Tuhan. Namun Rasul Paulus di dalam surat Roma pasal 8 ayat 28 mengucapkan hal yang senada supaya kita bisa ingat untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Rasul Paulus menuliskan begini, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi waktu kita ingat apapun yang terjadi dalam hidup saya, dalam hidup saudara, apakah itu baik atau nampak buruk, Allah tetap memegang kontrol. Dan Ia bisa memakai apa yang baik untuk menjadi sebuah sukacita bagi saya dan saudara. Namun Ia juga bisa mengerjakan apa yang nampaknya buruk bagi hadapan kita untuk menyatakan kebaikannya pada kita. Sekaligus untuk menunjukkan bahwa Allah bisa memelihara, menjaga kehidupan kita. Sekaligus itu menjadi sebuah pembentukan bagi kehidupan rohani kita. Supaya kita jadi orang Kristen yang tidak gampangan, supaya kita jadi orang Kristen yang terlatih di tengah-tengah pergumulan dan penderitaan, makin kuat, makin teguh dalam iman kita kepada Tuhan. Ingatlah untuk mengucap syukur atas segala sesuatu. Dan yang ketiga, ingat untuk mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Kenapa sih harus dalam nama Tuhan Yesus? Karena nama Yesus mengingatkan kita akan apa yang telah Ia kerjakan di atas kayu salib. Ia telah memberikan dirinya untuk menjadi jalan keselamatan bagi saudara dan saya. Itulah alasan paling besar kita bisa terus ingat untuk mengucap syukur. Karena kita punya Tuhan Yesus yang telah mengorbankan segalanya buat saudara dan buat saya. Yang kedua, alasannya adalah karena Ia adalah pengantara antara kita dengan Bapa di sorga. Allah Bapa bukan Bapa yang jauh, Dia adalah Bapa yang dekat. Dia adalah Allah yang setia. Dan Yesus Kristus menjadi pengantara waktu kita datang kepada Bapa di sorga. Dia yang menjadi jembatan untuk memperdamaikan kita dengan Bapa di sorga. Sehingga relasi yang putus itu kembali dipulihkan di dalam namanya. Oleh sebab itu, mari kita terus mengucap syukur kepada Tuhan. Bukan hanya karena di dalam nama Yesus ada jaminan keselamatan. Bukan karena di dalam nama Yesus ada jaminan bahwa Allah menyertai umatnya lewat Yesus Kristus yang kita percayai. Tapi karena Yesus memberikan Roh Kudus kepada setiap kita untuk menolong kita, memelihara kita, mengingatkan kita akan firman yang sudah kita dengar.
Sehingga itu menjadi sebuah kekuatan yang tidak ada habis-habisnya di tengah situasi dan kondisi seperti hari ini. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Oleh sebab itu, apa yang menjadi kesimpulan kita dalam perenungan kita hari ini? Rasul Paulus mengajak kita untuk mengucap syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan Yesus. Oleh sebab itu, saya ingin mengajak kita, yang pertama, untuk mengingat kembali apa yang telah kita lalui bersama dengan Tuhan. Ingatlah apa yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupanmu. Ingatlah bagaimana Tuhan menolongmu melalui pergumulan demi pergumulan. Dari sejak engkau percaya sampai hari ini. Mungkin masih ada susah, mungkin masih ada masalah. Tapi Tuhan yang sama adalah Tuhan yang terus menyertai kehidupan umatnya. Yang kedua, mari kita bersyukur kepada Tuhan bukan untuk masalahnya, tapi untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan di tengah-tengah pergumulan itu. Untuk kekuatan yang Tuhan anugerahkan sehingga kita memperoleh kekuatan untuk menghadapi pergumulan itu. Jangan nyerah terhadap masalahnya. Bersyukurlah karena kita punya Tuhan yang lebih besar daripada masalahnya. Dan yang terakhir saudara-saudara, mari kita tetap menunjukkan pengharapan kita kepada Tuhan. Wujudkan syukurmu dengan memuji dan menyembah Tuhan. Waktu engkau renungan setiap pagi, waktu engkau ikut ibadah online, dan waktu engkau melakukan segala sesuatu yang engkau harus kerjakan setiap hari. Bagikan syukurmu, bagikan aktivitas kehidupanmu, biar itu juga boleh menjadi berkat buat orang lain. Bersyukurlah dalam segala hal, biar hati kita boleh terus menyembah Tuhan ketika rasa syukur itu ada di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan, kami boleh terus ingat kebaikan-Mu. Kami boleh ingat kasih sayang-Mu. Dan biar itu boleh menjadi dasar hati yang terus bersyukur kepada Tuhan. Hati yang terus menyembah kepada Tuhan. Rasa syukur kami bukan hanya dinikmati seorang diri. Tapi rasa syukur kami boleh dinikmati oleh setiap orang yang Tuhan taruh di sekitar kami. Biarlah kami boleh terus menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan telah menjaga, telah memelihara hidup kami. Biar kami boleh terus mempercayakan hidup kami kepada Tuhan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, marilah kita tetap terus mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan bagi hidup kita. Tidak perlu kita takut sebab Tuhan beserta kita. Tidak perlu kita bimbang sebab Tuhan menjaga kita. Tuhan terus memegang tangan kita dan menuntun setiap langkah hidup kita. Yesus memegangku. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku kemenangan. Ku tidak takut
sebab Dia beserta kita. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, bahkan menolongku. Kau batu karangku, Yesus Tuhan. Yesus memegang kita dengan tangan kanannya. Yesus memberiku kemenangan. Yesus memegangku dengan tangan kananmu. Yesus memberiku memberikan kita kemenangan. Yesus memberiku Teman sekalian, mari sekali lagi kita masuk ke dalam beberapa pokok doa. Mari kita bersama-sama berdoa. 2 Korintus 12 ayat 9, tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Tuhan, kami pegang ayat firman Tuhan ini. Dalam masa yang sulit ini Tuhan, kami tahu Tuhan mau memperkuat kami. Kami tahu Tuhan Kau mau menambahkan kasih karunia-Mu kepada kami. Kami tahu Tuhan Kau ingin menambahkan kepada kami kemampuan untuk boleh bersyukur di tengah segala kondisi yang ada. Maka Tuhan jadikan masa-masa yang sulit ini kami bertumbuh dan bukannya layu. Kami berbuah dan bukannya kami menjadi kering. Tuhan sertai supaya setiap kami boleh bertumbuh di dalam Tuhan. Kami boleh berbuah dalam kehidupan kami di dalam keluarga. Kami boleh berbuah di dalam kehidupan kami di dalam bekerja. Kami boleh berbuah dan bertumbuh di dalam kerohanian kami dan kedekatan kami dengan Tuhan. Demikian juga kami boleh semakin melimpah di dalam cinta kasih kepada sesama kami. Tuhan, dengarkan doa ini Tuhan. Dan kami juga berdoa selain buat diri kami untuk boleh bertumbuh semakin dekat dengan Tuhan. Kami juga berdoa buat dunia yang Tuhan ciptakan. Saat ini Tuhan kami melihat keluar, kami melihat berita-berita, polusi udara berkurang, langit semakin biru, udara menjadi semakin cerah. Binatang-binatang yang dulu tidak kelihatan sekarang bisa kami lihat, suara burung bisa kami dengar. Tuhan, ada perubahan di dalam dunia ini karena kami manusia terpaksa harus berhenti sejenak dari kesibukan kami. Bahwa COVID ini membuat kami manusia harus berhenti menyiksa akan dunia ini dengan berbagai macam kegiatan. Tuhan, biarlah kami manusia juga belajar bahwa selain Tuhan mengasihi kami manusia, Tuhan Kau juga mempercayakan dunia ini untuk kami pelihara, bukan untuk kami eksploitasi. Biarlah Tuhan kesempatan ini Engkau memulihkan dunia sekali lagi. Dan biarlah Tuhan Engkau mengajarkan kepada kami sekali lagi apa artinya untuk menghargai dunia ini, untuk mengelola dunia ini dengan baik. Tuhan, dengarkan doa kami, dengarkan akan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus doa ini kami panjatkan. Amin.
Ya saudara sekalian, kiranya kita telah menikmati akan ibadah kita pada hari ini dan melalui puji-pujian, penyembahan, kita telah memuji dan menyembah Tuhan. Kita walaupun di dalam keadaan seperti hari ini, tapi iman kita tetap kuat, kita tetap bersandar, berharap kepada Tuhan, kita tetap berdoa, mohon Tuhan campur tangan, turun tangan untuk segera akan menolong kita melewati akan semuanya ini. Pandemi ini bisa juga segera berakhir. Nah saudara sekalian, ketika kita ada di rumah, kita hanya di rumah, mari kita juga menjadi bagian daripada keluarga, anak-anak muda di rumah. Apa yang saudara bisa lakukan? Mungkin saatnya genteng bocor, saudara naik ya, perbaiki genteng bocor atau apa ada di rumah. Mari kita ambil bagian ya, menjadi meringankan tugas orang tua juga. Jangan kita yang muda-muda menjadi justru memberatkan orang tua ketika ada di rumah. Nah, kita tetap hidup menjadi saksi kemuliaan bagi nama Tuhan, hidup bagi Tuhan, memuliakan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kita. Mari kita menutup akan semuanya ini dengan menaikkan pujian kepada Allah Tritunggal. Doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Selamat sumber berkat. Jemaat sekalian, arahkan hati mohon pada Tuhan dan terimalah berkat daripadanya. Kiranya kasih karunia daripada Allah Tritunggal, Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian hari ini sampai selama-lamanya. Amin.